Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kokom dari semester 4 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan komunikasi pemerintah di era globalisasi. Yang pertama kita masuk ke dalam komunikasi di era globalisasi. Nah, komunikasi di era globalisasi ini melibatkan teknologi seperti pengguna internet, kue, dan lain sebagainya. Nah, kecanggihan teknologi dalam komunikasi ini memiliki peran untuk mempermudah manusia dalam mengakses informasi dan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, politik, dan aspek lainnya. Nah, jadi dari perkembangan teknologi informasi merupakan pertanda akan dimulainya era globalisasi, di mana dalam era ini semakin tipis batasan negara satu dengan negara lainnya, di mana terjadi perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini juga telah merubah sistem pemerintahan di Indonesia menuju sistem pemerintahan berbasis internet e-governance. Nah, dengan masuknya era globalisasi ini, maka pemerintah harus merubah arah kebijakan kebijakan publik dari pola tradisional ke arah berbasis internet. Perubahan arah kebijakan publik dari pemerintah serta terbentuknya akses kerjasama antara pemerintah di dalam negeri dengan pemerintah di luar negeri pada akhirnya akan terbentuk jalinan kerjasama antara secara global gitu loh, antara pemerintah dalam negeri dan pemerintah luar negeri. Jalinan kerjasama ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukannya oleh pemerintah. Terus kita masuk ke dalam perkembangan teknologi komunikasi menurut Naisbitt mendasari terwujudnya 4 ide besar, yaitu di mana terdapat pertama, pembaruan teknologi. Nah, di dalam pembaruan teknologi ini, sementara komputer, telepon, dan televisi masing-masing diberkahi dengan kemampuan dua teknologi lain, maka akan berkembanglah suatu susunan hebat hibrida telepon, televisi, komputer, terus perkenalan ke dalam pasar sistem komunikasi, terus pribadi ini akan disertai dengan perubahan dalam fokus untuk industri telekomunikasi dari pemecahan masalah bisnis dengan teknologi ke pemberian kekuasaan kepada individu dengan sangat meningkatkan kemampuan mereka secara untuk berkomunikasi satu dengan yang lain terus perubahan tersebut juga akan berasal dari perubahan bisnis ke perubahan yang digerakkan oleh individu. Ini adalah bagian dari paradoks global Terus kita masuk ke dalam aliansi strategi, yang dimana aliansi strategi ini banyaknya aliansi strategi sudah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan apa yang akan menjadi abad informasi yang digerakkan oleh konsumen, perusahaan, industri, dan wirausaha yang baru menanjak bermitra untuk dengan kecepatan yang luar biasa. Sadar sepenuhnya bahwa tak satupun perusahaan dan tak satu negara pun dapat dapat sendiri menjadi pemain yang berhasil gitu loh dari dalam permainan global yang baru ini. Terus kita masuk ke pembentukan jaringan global, yang dimana pembentukan jaringan global ini sementara arah di revolusi telekomunikasi menjadi semakin jelas. Terus usaha-usaha sedang dijalankan untuk menciptakan jaringan telekomunikasi global tanpa batas dari jaringan-jaringan yang akan memungkinkan setiap orang di dunia berhubungan dengan setiap orang lain. Nah, jaringan global yang kebanyakan digital dari jaringan-jaringan ini akan memungkinkan individu berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja di planet ini dalam waktu yang sebenarnya Terus mengubah selamanya cara kita bekerja, cara kita bermain, cara kita bergerak, terus dengan cara kita memandang sesama warga dari jaringan global. Lalu kita masuk telekomputer pribadi untuk semua orang. Nah, yang dimana telekomputer pribadi untuk semua orang ini akhirnya semua orang di kantor atau di rumah atau dalam perjalanan akan dapat memiliki telekomputer. Mungkin ada di dalam dompet atau saku yang digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi melalui suara, data, citra, dan antara yang lainnya seperti video gitu.
Terus pemakaian telekomputer akan menjadi terdesentralisasi ya seluruhnya. Terus sepenuhnya individual dan antara lain akan mengikis lebih jauh karakter tersentralisasi dari raksasa ke raksasa perusahaan yang berkembang dalam ya perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam era industri ketika mereka memberikan jalan kepada federasi ya yang longgar dari perusahaan-perusahaan kecil. Nah, yang seperti wirausaha pada awal abad informasi dari abad ke-21 semua kemampuan yang komunikasi ya yang mungkin saja yang mungkin saja ya kita membutuhkan akan dapat diletakkan di atas meja, terus di dalam mobil atau di atas tapak kita ketika kekuasaan dan jangkauan prasarana komunikasi meluas. Terus peralatan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan kemampuan ini pun menyusut ya, mereka akan menjadi lebih kecil, terus lebih murah, terus lebih ringan, lebih portable karena kita semua menjadi bagian dari ekonomi global yang lebih besar. Nah, unit ekonomi yang paling efisien dan efektif adalah individu. Nah, di sini kita masuk ke dalam dampaknya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang dimana kita masuk ke dalam dampak positif. Pertama, memudahkan mencari lowongan pekerjaan. Di sini dulunya ya kita kayak mencari lowongan pekerjaan ini kita harus ke tempat PT tersebut, terus kita harus mencari informasi itu melalui lewat koran, terus kita cari ke tempat-tempat lain lah. Nah, sekarang tidak seperti itu. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa memanfaatkan dari melalui internet, kita buka web kan, dengan mudah kita mencari lowongan tersebut di pekerjaan tanpa kita harus pergi-pergian keluar untuk mencari informasi tersebut. Yang kedua, dengan mudah membeli produk atau barang. Nah, yang di sini, yang dimana kedua ini kita dengan mudah membeli produk atau barang ya. Kita dulunya tuh kayak harus membeli produk atau barang harus keluar rumah ya, atau ke pasar atau ke tempat-tempat tertuju yang kita inginkan membeli produk atau barang tersebut. Nah, sekarang tidak seperti itu. Kita melalui internet menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, kayak seperti kita di rumah saja bisa membeli produk atau barang, seperti kita menggunakan Shopee, Lazada, terus Tokopedia dan lain sebagainya. Tanpa keluar rumah kita bisa membeli produk atau barang karena dapat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Yang ketiga, dapat komunikasi dengan lancar. Nah, yang dimana di sini kita dapat komunikasi dengan lancar melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tak perlu tatap muka, kita masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Yang dimana kita melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terus yang keempat, memudahkan sistem pembelajaran dalam pendidikan, yang dimana memudahkan sistem pembelajaran dalam pendidikan ini kayak seperti dosen atau guru ya yang mengajar tidak harus menulis di papan tulis lagi, tetapi dia bisa menerangkan lewat PPT, lewat video dan lain sebagainya, lebih mudah ya untuk menerangkan tersebut dengan melalui proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Terus tidak hanya terdapat dampak positifnya saja ya dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tetapi dapat dampak negatifnya juga. Nih, aku sebutkan dampak negatifnya. Yang pertama, banyak yang tertipu dengan web. Di sini banyak yang tertipu dengan web, yaitu banyak sekali ya orang-orang yang tertipu dengan web, salah situs, salah informasi, salah berbagai web yang mereka buka, yang mereka tuju atas pembohongan dari web yang tersebar tersebut ya. Itu sering banget terjadi. Itu dampak negatifnya ya. Terus yang kedua, timbul kriminal melalui dari komunikasi. Nah, timbul kriminal melalui dari komunikasi ini yang dimana kayak satu orang dan orang lainnya gitu ya saling berkomunikasi melalui perkembangan teknologi ya. Terus mereka kayak ketemuan atau dari komunikasi tersebut mereka janjian buat ketemuan. Terus mereka ketemuan. Nah, dari pertemuan proses itu mungkin ya karena tidak saling mengenal awalnya ya, cuma mengenal dari komunikasi tersebut, saling komunikasi mereka dari perkembangan itu tersebut.
Jadi timbullah kriminal tuh dari proses tersebut. Itu dampaknya yang negatifnya ya. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, banyaknya yang salah menggunakan handphone ya. Di sini banyak banget yang salah menggunakan handphone ya terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ada yang menggunakannya dengan hal yang negatif, ada yang menggunakan hal dengan positif, gimana tergantung kepribadian kita masing-masing dan diri orang masing-masing dalam menggunakannya ya. Terus kita masuk ke dalam tantangan pemerintah dalam menghadapi komunikasi yang sangat berkembang pesat ini. Yang pertama, ekonomi digital. Nah, dalam ekonomi digital, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, kita harus dapat memahami dinamika yang muncul dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan terjadi ke depannya. Salah satu contohnya perubahan drastis yang terjadi sekarang ini ya, adalah ketergantungan kita terhadap teknologi internet. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan kemanapun kita pergi ya, kita tidak akan dapat menghindari dari yang namanya perubahan teknologi yang begitu cepat ini. Terus kayak dalam ekonomi digital kita harus menyiapkan perubahan besar yaitu dengan menjadikan internet sebagai sarananya. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah mempunyai platform digital yang cukup internetnya berkembang ya, yang bergerak dalam bidang ekonomi pada jasa pengiriman barang online, diantaranya yaitu Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri ya bagi kita, dan kita harus terus mempersiapkan lebih jauh agar kita tidak ketinggalan dalam menghadapi tantangan di era 4.0 ini. Yang kedua, teknologi pendidikan, di mana teknologi pendidikan ini ditujukan untuk mempersiapkan masa depan yakni menyiapkan anak untuk memiliki kompetensi yang relevan untuk kehidupan pada masa mendatang. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini kita kompetisi yang relevan untuk dituntut mempersiapkan pendidikan yang berbasis digital dengan harapan yang menumbuhkan kemampuan pelajar maupun mahasiswa untuk bersikap kritis dalam menghadapi teknologi. Nah, informasi dan kemampuan berkolaborasi. Nah, dan berita bagusnya kita memiliki Menteri Pendidikan yang mengerti akan kebutuhan milenial dalam menghadapi era teknologi pendidikan ini. Dan sekarang beliau sedang melakukan gebrakan besar terhadap kemajuan pendidikan kita untuk kedepannya. Di Indonesia sendiri kita sudah punya platform pendidikan yang berbasis digital, yaitu Ruang Guru dan lain sebagainya. Terus kita masuk keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini kemudahan di era digital ya. Di satu sisi kayak pemanfaatan teknologi digital menyajikan keamanan dalam mengakses data atau informasi, namun di sisi lain dapat memicu kompleksitas dan ancaman cyber security, keamanan cyber. Nah, hal ini merupakan bagi para pelaku usaha dan pemerintah untuk bisa cepat mengidentifikasi ya, memecahkan atau mencegah ya, dan merespon ancaman cyber sehingga bisa terhindari dari potensi hilangnya data-data penting kayak negara gitu, data penting negara, terus reputasi perusahaan dan kepercayaan. Jadi pemerintah harus melakukan hal-hal tersebut ya untuk mengimbangi perkembangan teknologi ya, di teknologi komunikasi di era globalisasi ini. Terus kayak itulah beberapa aspek yang akan dihadapi oleh Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era ini dengan membekali diri dengan pengetahuan, pendidikan, dan skill yang cukup untuk menghadapi era ini. Nah, kita masuk ke dalam solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun diri kita sendiri nih. Jadi keduanya sama-sama saling berperan ya untuk melalui proses kemajuan teknologi ini. Solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun diri kita sendiri yaitu yang pertama, yang harus dilakukan tentu mempersiapkan sumber daya manusia SDM-nya ya yang terlebih dahulu.
Nah, yaitu dengan mempersiapkan tenaga kerja yang handal, yang berketerampilan khusus, untuk bisa menerapkan teknologi dalam komunikasi terkini yang harus bergerak maju dan mengalami perubahan. Yang kedua, membangun transformasi digital yang kuat, yaitu tentang visi dan misi strategi, serta pendekatan secara terhadap yang dilakukan tidak hanya dengan mendapatkan wawasan tentang teknologi digital terbaru, tetapi juga menemukan cara bagaimana tetap relevan ya, dan memimpin persaingan di era revolusi industri 4.0 ini. Yang ketiga, membangun infrastruktur digital nasional. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital ya, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerjasama antara pemerintah dengan publik. Nah, yang keempat tersebut, pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat atau orang awam ya akan pentingnya teknologi komunikasi bagi kehidupan di masa depan nantinya, untuk mempersiapkan kita masing-masing lah. Terus sebab-sebab globalisasi. Nah, sebab-sebab globalisasi ini yang pertama, majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengiriman barang ke luar negeri. Nah, yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjalin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara, berbagai negara ya, jadi lebih mudah gitu. Terus yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antara negara yang terjalin dengan erat. Nah, jadi sebab-sebab globalisasi itu kayak negara satu dengan negara lain lebih mudah untuk mengakses suatu maupun apapun itu yang kita butuhkan lebih mudah dan lebih terjangkau gitu loh. Nah, mungkin terima kasih ya, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.